Puji Tuhan, Shalom. Baik saudara siap menerima dan menyelidiki kebenaran firman Tuhan, amin. Puji nama Tuhan, di ibadah sesi yang ketiga ini kita akan berbicara tema yang dibahas dalam minggu-minggu Paskah. Khususnya dalam minggu ini gereja kita berbicara tentang the bitter cup, tentang cawan yang mematikan. Kalau di ibadah yang kedua saya sudah membahasnya dari sudut pandang Injil Matius, karena kisah ini dicatat oleh ketiga Injil, Matius, Markus, dan Lukas, dan tentunya dengan penekanan yang berbeda dari setiap ketiga Injil ini. Sesi kedua saya sudah berbicara panjang lebar bagaimana Lukas melihat peristiwa Taman Getsemani, dan di sesi yang ketiga ini kita akan berbicara tentang cawan yang mematikan dari sudut pandang Injil Matius. Terima kasih bagi Bapak Gembala Pastor Ishak yang sudah percayakan saya untuk melayani pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, buka di dalam Matius pasalnya yang ke-26. Nanti untuk keseluruhan cerita Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah mulai ayat 36 sampai ayat 44. Tetapi untuk pagi hari ini kita akan fokus kepada ayat 39, 42 dan 44 ya, supaya kita menghemat waktu. Kita baca ini yang saya terjemahkan dari teks aslinya. Bapak Ibu Saudara bisa lihat nanti ayat 42. Bapak Ibu Saudara baca ayat 44, kita baca bersama-sama ayat 39. Saya akan membacakan bagi kita semua. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Matius pasal 26 ayat 39 firman Tuhan. Dan sambil maju sedikit ke depan, ia jatuh tersungkur pada wajahnya selagi berdoa dan berkata, "Ya Bapakku, jika adalah mungkin, luputkanlah penderitaan cawan ini daripadaku. Namun jangan seperti yang aku kehendaki, tetapi seperti yang Engkau kehendaki." 42, 1, 2, 3. Ia berdoa bagi dirinya sendiri sambil berkata, "Ya Bapakku, jika tidak mungkin bagiku untuk meluputkan penderitaan ini, jika aku mungkin tidak meminumnya, terjadilah kehendak-Mu." Ayat 44, 1, 2, 3. Tetapi selagi meninggalkan mereka dan ia pergi sekali lagi keluar untuk berdoa ketiga kalinya sambil mengucapkan perkataan yang sama sekali lagi. Berbahagialah kita yang menerima firman Tuhan dengan rela hati. Kemudian Bapak Ibu Saudara terus merenungkan setiap kebenaran, dan kuat kuasa Roh Kudus yang memeteraikan setiap kebenaran di dalam kehidupan kita, dan pada akhirnya kita menjadi pelaku-pelaku yang menyukakan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang cawan yang mematikan, sebelum zaman Yesus, cerita tentang seseorang meminum cawan yang mematikan atau cawan yang beracun itu sudah pernah ada. Ya, ada satu kisah dari tulisannya Plato. Dia menceritakan tentang gurunya Sokrates. Ya, Plato ini seorang filsuf. Kemudian dia mencatat tentang bagaimana gurunya, seorang pemikir yang hebat, dalam dialog Phaedo, dia menceritakan Plato itu difitnah, Bapak Ibu Saudara. Jadi gurunya difitnah sebagai seseorang yang melawan Tuhan. Karena saking kritisnya, saking pintarnya, Sokrates itu dituduh pada waktu itu sebagai orang yang melawan Tuhan. Dan bahkan dia dibilang meracuni pikiran generasi muda. Jadi ada satu fitnahan yang sangat besar yang pada akhirnya pada waktu itu orang-orang Yunani menjatuhi hukuman mati kepada Sokrates dengan apa? Menawarkan dia racun yang untuk dia minum dari sebuah cawan. Nah, singkat cerita dia dengan berani dia meminum cawan itu dan dia meninggal, Bapak Ibu Saudara. Jadi istilah cawan murka ini atau cawan yang mematikan itu adalah istilah yang sangat-sangat dipahami oleh orang-orang sebelum Yesus, bahkan sampai di zaman Yesus. Dan ketika Yesus dalam pergumulannya untuk menyelamatkan manusia dari dosa, untuk menanggung setiap kutuk penghukuman akibat dosa, Yesus diperhadapkan dengan satu cawan yang disebut dengan cawan yang
mematikan. Dan bahkan di dalam ayat 39b jelas sekali Matius menggunakan satu istilah bahwa ketika Yesus berdoa, Yesus bilang, jika adalah mungkin, luputkanlah cawan penderitaan ini daripadaku. Jadi Yesus sementara berhadapan dengan kondisi yang digambarkan oleh firman Allah sebagai cawan penderitaan, Bapak Ibu Saudara. Dan dalam perjanjian baru, ini sebuah metafora yang dipakai untuk menggambarkan apa sih yang dimaksud dengan cawan yang mematikan itu. Ada dua hal biasanya. Ya kalau dalam perjanjian lama diikuti perjanjian baru, ada disebut cawan murka. Itu berbicara penghukuman yang akan diterima oleh dunia di akhir dari dunia ini. Sedangkan di dalam ayat ini jelas sekali Matius mengatakan Yesus diperhadapkan dengan cawan penderitaan. Kalau cawan murka berbicara hukuman, cawan penderitaan itu berbicara tentang martir. Mati untuk mempertahankan satu kepercayaan, satu hal yang diyakini sebagai kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Itu berbicara the bitter cup, cawan yang mematikan, cawan penderitaan. Dan pergumulan ini ketika Yesus berhadapan dengan cawan yang mematikan, itu setidaknya memberikan dua pelajaran penting bagi kita. Yang pertama, Yesus bergumul tentang yang namanya perintah Allah. Perintah di dalam firman Allah merujuk kepada pribadi Allah. Apa perintahnya? Sang firman yang menjadi manusia akan menjadi penyelamat bagi seisi dunia. Itu perintahnya. Sehingga di Taman Getsemani, Yesus hadir di sana. Bukan sementara bergumul apakah jadi enggak nih saya naik ke kayu salib. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Makanya jangan salah memahami narasi Yesus. Ketika Yesus bilang, jikalau boleh luputkanlah. Jadi seakan-akan Yesus lagi bimbang. Tidak Bapak Ibu Saudara. Justru di Taman Getsemani, dalam setiap doa, bahkan 3 kali Yesus berdoa, di sana untuk menegaskan bahwa perintah Allah untuk menyelamatkan umat manusia itu harus terlaksana dan digenapi melalui pribadi Yesus. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara lihat narasinya, Yesus ngomong itu selalu menempatkan posisi kehendak Allah yang utama daripada apa yang menjadi kehendaknya dalam kemanusiaannya. Itu berbicara perintah. Jadi ada pribadi Allah yang dinyatakan dalam pergumulan cawan yang mematikan Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua ketika Yesus berhadapan dengan cawan yang mematikan, berbicara tentang kehendak. Kalau Lukas menekankan kehendak dan relasi, Matius menekankan tentang kehendak dan perintah. Ada kehendak yang digumuli di sana. Itu berbicara karya Allah yang ingin dinyatakan di tengah-tengah dunia. Kenapa dua hal ini dinampakkan? Dua hal ini menjadi pesan utama ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Karena sejak awal manusia sudah gagal dan selalu gagal untuk selaras dengan perintah dan kehendak Allah. Sejak awal Bapak Ibu Saudara. Dan ini fakta yang sungguh-sungguh sangat memberikan satu pelajaran serius bagi saudara dan saya. Bahwa sesungguhnya untuk taat kepada perintah, untuk tunduk kepada kehendak Allah dengan kekuatan kita, sesungguhnya kita tidak mampu. Dalam kemanusiaan Yesus harus berdoa. Yesus menunjukkan satu hal bahwa apa yang menjadi kebanggaan manusia dalam keadaannya yang terbatas, dalam keadaannya yang penuh dengan kekurangan. Ya kekurangan bukan Yesus kekurangannya sama dengan kita. Tetapi menunjukkan bahwa dicatat Yesus dengan sedih. Ya dengan kondisi yang gundah gulana. Dia tertekan secara jiwanya. Itu menunjukkan bahwa kalau kita bergantung pada kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara hanya akan menemukan kegagalan demi kegagalan. Di dalam ketundukan pada perintah dan kehendak Allah. Coba berapa banyak kita yang seringkali sudah berkomitmen. Tuhan hari ini gak mau begini. Hari ini gak mau begitu, hari ini akan begini, hari ini akan begitu. Hasil akhirnya apa saudara? Gagal kan kita? Salah kan kita? Sudah saya gak akan
Janji mah nggak akan bikin mama sakit hati lagi. Seumur hidup, selama Tuhan masih percayakan suami istri itu ada, kita suami-suami akan apa? Bikin sakit hati istri. Wah, ibu-ibu bilang, gitu Pak, kamu sama sebaliknya ibu-ibu ya. Seumur hidup, kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, kita pun akan apa? Akan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi suami kita. Itulah sebabnya ketika kita tahu bahwa saya gagal, saya selalu gagal, saya selalu tidak mampu untuk selaras pada perintah dan kehendak Allah. Lewat apa yang terjadi di Taman Getsemani. Itu membuktikan bagi saudara dan saya, ada satu pribadi, walaupun dalam kemanusiaannya sama dengan saudara dengan saya. Alkitab bilang apa? Yesus sama dengan saudara dan saya, bedanya apa? Yesus tidak berbuat dosa. Artinya apa? Engkau lemah apa hari ini? Engkau takut apa hari ini? Engkau lagi kecapean seperti apa hari ini? Pergumulan seperti apa? Yesus mengerti Bapak Ibu Saudara. Itulah kita tidak akan menemukan konsep kealahan yang ada dalam Alkitab di luar agama Kristen. Enggak akan Bapak Ibu Saudara. Karena kalau Tuhan bilang apa? Hai ciptaanku, kasihlah Tuhan Allahmu. Dia tidak pernah merasa bagaimana sulitnya ciptaan mengasihi pencipta. Itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Mengetahui bagaimana sebenarnya sulitnya kita untuk hidup dalam perintah kehendak dan mengasihi Allah. Yesus menjadi teladan satu-satunya pribadi yang dalam kemanusiaannya berhasil taat pada kehendak Bapa. Tetapi meskipun begitu, kita pun harus tahu Yesus benar, dia taat pada kehendak Bapa. Tetapi dalam pergumulan Taman Getsemani, Yesus menunjukkan betapa beratnya untuk menang atas pergumulan cawan yang mematikan. Kita lihat Bapak Saudara ayat 39C. Di sana Yesus katakan, dan jangan atau namun jangan seperti yang aku kehendaki, tetapi seperti yang engkau kehendaki. Kita loncat 42C. Terjadilah kehendakmu. Yesus bergumul di Taman Getsemani. Apa yang digumuli oleh Yesus? Yesus bergumul bukan soal kelimpahan Bapak Ibu Saudara. Dia tidak bergumul besok mau makan apa. Besok karir dalam pelayanannya harus seperti apa. Murid-muridnya harus berapa banyak. Dia tidak bergumul soal itu. Yesus bergumul tentang yang namanya penderitaan. Yesus bilang, jika adalah mungkin, luputkanlah penderitaan ini daripadaku. Ini yang Yesus gumulkan berkaitan dengan cawan yang mematikan. Ada satu penderitaan yang besar. Apa penderitaan itu Bapak Ibu Saudara? Penderitaan oleh karena dosa. Memisahkan ciptaan. Walaupun Yesus itu adalah pencipta. Dia firman yang menjadi manusia. Tetapi oleh karena dosa, manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu terpisah dari Sang Pencipta. Ini penderitaannya. Jadi kalau ada manusia hari-hari ini, ada orang yang merasa tidak butuh dekat dengan Allah, sesungguhnya itu adalah manusia yang paling malang di dalam dunia ini. Karena Bapak Ibu Saudara boleh memiliki segala sesuatu, tetapi semuanya itu tidak berguna, fana, kalau Bapak Ibu Saudara tidak dekat dengan Sang Pencipta. Tidak ada di dalam perintah Sang Pencipta. Tidak ada di dalam kehendak Sang Pencipta. Itu sesungguhnya penderitaan yang lebih besar dari semua penderitaan yang Bapak Ibu Saudara dan saya dapat alami selama kita hidup dalam dunia. Ini Yesus bergumul Bapak Ibu Saudara. Dia tidak bergumul tentang sesuatu yang enak-enak. Dia bergumul tentang adanya penderitaan yang harus dia pikul. Makanya di dalam Lukas dicatat, saking beratnya penderitaan cawan yang mematikan itu, malaikat dari sorga datang memulihkan keadaan Yesus. Apa berkaitan dengan cawan yang mematikan itu? Yesus tidak lagi bergumul tentang kebahagiaan. Ya kita kalau jadi orang Kristen di zaman sekarang yang kita gumuli apa saudara? Yang bahagia-bahagia betul? Ya bilang aja betul, sama saya juga kok Bapak Saudara. Ya kita kan orang yang berdosa yang terus disempurnakan oleh kasih Kristus, amin. Kita bergumul tentang ini. Wah kalau boleh rumah sudah 10 kali 15, ya kalau boleh Tuhan 20 kali 30.
20 kali 30 mau berapa? 80 kali 40. Padahal setelah itu anak-anak kuliah sekolah kerja di luar negeri. Tinggal apa? Berdua di rumah. Yang nikmati fasilitas siapa? Asisten rumah tangga ya saudara ya. Yang nikmati fasilitas coba ya kalau mau jujur. Yang rumah gede-gede itu. Yang nikmati yang pemilik rumah atau asisten rumah tangga? Asisten rumah tangga Bapak Saudara. Kita capek kerja. Nah itulah penderitaan yang kita alami sebenarnya seperti itu. Kita capek-capek berhasil bukan berarti nggak boleh berhasil. Malah bagus ya. Orang Kristen kalau malas nggak sesuai dengan imannya. Ya orang Kristen itu harus rajin, harus sungguh-sungguh. Karena Allah kita sejak mulanya Allah yang suka bekerja. Jadi nggak salah Bapak Ibu Saudara kerja sungguh-sungguh ya. Ngumpul. Tetapi ingat bahwa ketika kita ada di dalam dunia, kelimpahan dan kebahagiaan itu bukan tujuan kita Bapak Ibu Saudara. Kebahagiaan yang ada di dalam dunia ini. Ya. Karena Yesus menunjukkan bahwa ternyata di dalam imannya, di dalam misi menyelamatkan umat manusia, itu ada banyak penderitaan. Bahkan sebelum peristiwa Taman Getsemani, Yesus pun apa? Hidup dengan penuh dengan kekurangan. Hidup dengan pas-pasan. Sampai dia bilang apa? Anak manusia tidak ada tempat untuk menaruh kepalanya. Apa yang Yesus sementara gumulkan ketika dengan cawan yang mematikan? Ketakutan. Yesus bilang apa? Hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Inilah kengerian yang Yesus sementara hadapi. Yesus rela berhadapan dengan cawan yang mematikan. Yesus rela meminum cawan yang mematikan. Agar supaya saudara dan saya bisa duduk sehidangan di dalam kerajaan surga yang kekal. Menikmati hidup yang kekal. Ini yang Yesus lakukan. Supaya apa? Ketika engkau hidup di dalam dunia ini, meskipun ada penderitaan, tidak membuat engkau jauh daripada Tuhan. Tidak membuat engkau berhenti mengasihi Tuhan. Tidak membuat engkau berhenti mengasihi sesama. Karena hidup ini sejak awal kita ada di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara. Karena betapa seriusnya dosa itu. Sejak kita lahir sampai kita dipanggil Tuhan. Menghembuskan nafas terakhir itu dimulai dan diakhiri dengan penderitaan. Coba saudara renungkan, ketika kita punya anak, ada sukacita, bapak-bapak senang pasti. Ya kalau bapak-bapak yang gak senang punya anak, aneh ya kenapa nikah Pak? Harusnya senang ya, jangan aduh punya anak. Harusnya bersukacita ya. Yang belum yakin pasti Tuhan akan memberikan kalau apa? Sesuai waktu Tuhan. Kadang kita tuh cuman pengen punya anak hanya untuk apa? Supaya tidak malu ketika pertemuan keluarga ditanya, kok udah punya anak belum? Tetapi setelah punya anak, anaknya nggak diurusi Bapak Saudara. Anak lebih dekat dengan mbok daripada bapak mama. Sehingga ketika mbok pulang kampung, anaknya panas padahal ada mamanya di situ. Mamanya gunanya apa? Nah kadangkala seperti itu ya. Ada berkat-berkat bukan Tuhan jahat ya. Tetapi sebenarnya kita yang belum siap Bapak Ibu Saudara. Jadi ini ada penderitaan sejak anak kita lahir. Yang menderita siapa? Ibunya menderita. Kesakitan. Bapak juga menderita. Menderita. Mau meninggal pun apa? Walaupun kita dalam Kristus ada penderitaan. Yang mati dalam Tuhan, dia bersukacita. Orang-orang yang masih ada keluarga yang ditinggal berpikir rumah duka mana kosong. Ya apalagi zaman Covid Bapak Saudara ya. Ya waktu saya di Jakarta itu waduh serem sekali. Uang itu nggak berguna sama sekali. Ya karena orang itu mati tiap hari, penderitaan demi penderitaan. Dan kemudian ini ketakutan. Ada ketakutan. Sekaya-kayanya orang itu penuh dengan ketakutan. Buktinya apa? Bapak Ibu Saudara rumah taruh apa? CCTV ya betul ya. Kalau boleh ada CCTV di jidat ditaruh di jidat juga. Di semua sudut taruh CCTV. Itu bentuk ketakutan kita sebenarnya. Tetapi kadangkala Bapak Ibu Saudara kita hanya takut menderita berkaitan dengan hal-hal duniawi. Kita punya ketakutan hanya seputar hal-hal duniawi. Tetapi seringkali kita lupa. Yang perlu kita sesali. Kalau pada akhirnya kita menderita tidak dekat dengan Tuhan. Itu penderitaan Bapak Ibu Saudara. Kita lupa bahwa kalau kita terpisah dari Allah. Itu menjadi satu ketakutan. Karena tidak akan ada yang dapat menolong saudara dan saya. Ketika hari Tuhan itu tiba dalam kehidupan kita. Entah kita dipanggil pulang atau Kristus datang kedua kali.
Inilah yang Yesus lakukan agar supaya kita bebas dari penderitaan dan yang namanya ketakutan. Dan di hadapan Allah, kalau ketika Bapak Ibu Saudara tahu dalam kemanusiaannya Yesus bergumul tentang kehendak dan perintah Allah. Maka di hadapan Allah kita itu semua sama. Sama apanya Bapak Ibu Saudara? Yaitu kita sama-sama bergumul untuk dapat taat kepada kehendak Allah. Kalau pesan ini Bapak Ibu Saudara dan saya pemahami, maka tidak akan ada di tengah-tengah jemaat Tuhan merasa lebih benar dari yang lain. Kalau kita tahu kita sama-sama lagi bergumul dalam melakukan kehendak Tuhan, taat kepada kehendak Tuhan, kita nggak akan merasa berjasa dalam hidup ini. Oh, kalau nggak ada saya, nggak maju pelayanan ini. Kalau nggak pernah saya bantu, ya koko saya, ya masih susah dia sampai saat hari ini. Kalau saya nggak tolong dia waktu itu, apa jadinya kehidupannya? Seringkali kita lupa Bapak Ibu Saudara. Kita semua sama di hadapan Allah. Bukan hanya sekedar kita sama sebagai orang berdosa. Kita juga sama sementara bergumul untuk tunduk kepada kehendak Bapa. Itulah sebabnya kalau kita mengerti tentang pesan ini. Bahwa ketika Bapak Ibu Saudara bisa melakukan perintah Tuhan, apapun itu. Ya, semua perintah Tuhan soal memberi, soal hidup mengasihi, soal hidup takut akan Tuhan dan lain sebagainya. Kita tahu kita bisa melakukan karena Tuhan sudah lebih dahulu mau menderita dan mengambil ketakutan kita sehingga kita sanggup untuk masuk tunduk pada kehendak Allah. Banyak orang sulit lepas dari dosa karena bukan dosanya itu terlalu sulit untuk dilepaskan karena dia takut untuk melepaskan. Wah, nggak bisa berhenti rokok, nanti mulut asam. Itu bentuk ketakutan Bapak Ibu Saudara. Bentuk ketakutan. Anak-anak yang pacaran yang masih muda, kenapa dia takut bawa pasangannya ke rumah? Karena dia tahu belum waktunya. Karena dia tahu pacarnya ada tato di leher. Itu bentuk ketakutan. Makanya apa? Diam-diam. Jadi ada banyak ketakutan. Nah, inilah yang menjadi kesulitan bagi kita. Bahwa manusia yang berdosa sesungguhnya ingin menentang Allah dan menempatkan kehendak diri itu di tempat pertama. Ini yang sering kita lakukan. Kita berbicara ayo melakukan kehendak Allah. Tetapi sesungguhnya kita selalu menempatkan kehendak kita itu di tempat yang paling pertama dalam hidup ini. Pernah gak kita berdoa, Tuhan hidup saya jadinya begini-begini. Atau yang paling sederhana deh, ketika Bapak Saudara ngalamin sakit. Pernah gak kita berdoa, walaupun saya gak sembuh tetapi apa? Yang penting Tuhan berjalan bersama saya setiap hari. Ada enggak? Kenapa saya cerita seperti ini? Ada seorang ibu, dia itu ginjal apa ya, cancer saya lupa. Tetapi intinya tuh dia enggak boleh makan yang aneh-aneh, bahkan enggak boleh minum kebanyakan. Dia itu menderita mungkin hampir 30 tahun. Saya ketemu itu waktu sekitar dia sudah ngalamin sakit itu 23 tahun. Nah, akhirnya saya lihat kenapa dia bersuka cita, dia bisa mendoakan banyak orang waktu itu. Ternyata rahasianya satu Bapak Saudara. Dia bilang, yang bikin saya kuat Pak Rian, bukan saya berharap untuk sembuh. Tetapi ternyata dalam kesakitannya justru di situ dia melihat apa? Pribadi Tuhan itu nyata hadir dalam setiap hari kehidupannya. Bahkan waktu dia kemo di luar negeri, grup kemonya itu sudah sembuh semua melalui oma ini. Tetapi oma ini gak sembuh-sembuh. Bahkan sampai dia meninggal dalam penyakit yang sama. Tetapi hidupnya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kenapa? Dia menempatkan kehendak Allah yang pertama. Nah, pada hakikatnya Allah yang baik akan selalu terlihat dan akan selalu menentang keadaan dunia. Dan kehendak dunia yang tidak baik itu selalu menawarkan kenikmatan untuk membatalkan kehendak Allah yang baik. Ini paradoksnya. Ketika engkau mengikut Tuhan, ketika engkau setia sama Tuhan, kita dituntut untuk apa? Hidup jujur. Tetapi apa? Kita ada mungkin dalam sebuah sistem pekerjaan, lingkungan, orang-orang yang tidak jujur. Sehingga kita diperhadapkan dengan hal seperti ini, kita dilema Bapak Ibu Saudara. Kita nggak jujur, nggak disuka orang. Ya, kita jujur nggak disuka orang. Tetapi kalau kita nggak jujur, salah. Ini sistem dunia. Dia lagi memutarbalikkan fakta. Nah, ketika dunia sudah menawarkan sesuatu yang salah, kita yang suka mengutamakan diri sendiri, bahkan termasuk apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini, kita abaikan
membuat kita semakin jatuh terperosok ke dalam yang namanya perbudakan dosa. Apa buktinya? Perintah Tuhan sederhana. Berdoalah bagi musuh-musuhmu. Mampu nggak kita Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang terlalu jahat dengan kita, setiap ketemu dia bikin rugi kita, di belakang kita dia ceritakan hal yang tidak baik, dalam setiap kesempatan merendahkan kita mungkin, dan lain sebagainya. Mampu nggak Bapak Ibu Saudara ambil waktu khusus, Tuhan saya mau berdoa bagi musuh saya. Ini bukti-bukti sederhana bahwa sesungguhnya kita nggak mau menempatkan kehendak Allah. Kita menempatkan apa? Rasa sakit hati kita di tempat yang pertama dibandingkan kehendak Allah untuk mengasihi musuh-musuh kita. Sehingga kita perlu refleksikan Injil pada kesempatan siang hari ini. Ketaatan kepada kehendak Bapa seharusnya tidak berasal dari ketakutan akan betapa besarnya penghukuman akibat ketidaktaatan, melainkan dari kesadaran tentang betapa besarnya pengampunan yang telah dianugerahkan. Seringkali kita tidak sadar, kita taat apa? Karena takut nggak diberkati. Kita taat karena apa? Karena takut masuk neraka. Kalau saya nggak lakukan firman, nanti ada penghukuman. Kalau saya nggak baik, nanti saya tidak menerima yang baik daripada Tuhan. Kalau saya tidak ini, tidak itu, dan lain sebagainya. Kita takut karena apa? Ada hukuman. Tetapi kita tidak sadar. Harusnya kita taat karena apa? Pengampunan daripada Allah yang sudah dianugerahkan di dalam kehidupan kita. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara perlu katakan, karena Yesus. Mari sama-sama katakan, karena Yesus. Karena Yesus adalah teladan dari ketaatan pada kehendak Bapa. Taat bukan karena ancaman, melainkan karena hubungan di dalam kasih dengan Sang Bapa. Jadi ketika Yesus bergumul dengan cawan yang mematikan, itu bukan karena dia ada rasa ketakutan yang ingin keluar, atau karena dia tahu bahwa penderitaan ini terlalu berat sehingga dia perlu keluar dari rencana Allah, bukan. Tetapi ketika Yesus bergumul, dia untuk mempertegas kepada saudara dan saya bahwa hubungan Sang Anak dan Sang Bapa tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Nah, A.W. Tozer itu ngomong, Bapak Ibu Saudara, dia bilang Allah itu sedang mencari orang-orang yang melaluinya ia dapat melakukan hal-hal yang mustahil. Tetapi apa? Betapa menyedihkannya bahwa ternyata saudara dan saya merencanakan hal-hal yang dapat kita lakukan untuk diri sendiri. Allah mencari kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Hal-hal yang luar biasa Allah ingin pakai hidup kita Bapak Ibu Saudara untuk menyatakan itu. Tetapi ketika Allah cari, ternyata semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, bahkan dalam balutan keagamaan kita, dalam balutan pelayanan kita, tujuannya bukan untuk kemuliaan Allah, tetapi untuk memuliakan diri kita. Saya orang baik, makanya saya melayani. Saya diberkati karena saya melayani. Saya begini begitu karena saya baik dengan Tuhan. Saya sudah melakukan ini, prestasi saya ini dan itu. Karena tidak ada satupun perintah dan kehendak Allah yang tidak saya lakukan. Itu seringkali terlihat rohani, tetapi sesungguhnya kita melakukan hal itu untuk diri kita sendiri. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar pada kesempatan hari ini bagaimana Yesus itu menghadapi cawan yang mematikan. Yang pertama, Yesus berdoa. Matius 26 ayat 39a dikatakan begini, dan sambil maju sedikit. Ya, ini dalam bahasa aslinya itu penekanannya dalam sekali ya. Maju sedikit ke depan, ia atau Yesus jatuh tersungkur pada wajahnya selagi berdoa. Di sini dikatakan dalam pergumulan Yesus menghadapi cawan yang mematikan, langkah yang Yesus ambil ialah apa? Berdoa. Berdoa itu seringkali dipahami hanya sikap. Kita datang di ibadah pagi hari ini, tutup mata, lipat tangan, berkata-kata, kita langsung bisa mendefinisikan itu apa? Berdoa Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebenarnya
Alkitab mencatat pengertian tentang doa. Itu setidaknya ada 4 kata yang digunakan dalam bahasa asli. Tetapi di dalam ayat ini, dalam Injil Matius pada peristiwa ini, dan di dalam Lukas, itu menggunakan kata yang sama, perseusomai. Perseusomai itu menekankan yang namanya kebiasaan dan memanggil Allah. Jadi doa itu bukan hanya sikap Bapak Ibu Saudara. Bahkan dalam pengertian orang Yahudi, berdoa itu tidak ada permintaan di dalamnya. Ya bisa dibedakan ya, permohonan dan permintaan itu ya ada perbedaan penekanannya. Permintaan itu apa? Pusatnya kita. Dan bahkan tendensinya apa? Harus. Itu permintaan. Berdoa itu bukan sikap, kebiasaan. Kenapa penekanan kepada kebiasaan? Orang Yahudi terkenal soal-soal keagamaannya. Bahkan berdoa dengan sikap jatuh tersungkur pada zaman itu bukan sikap yang lazim ketika orang berdoa. Nah mungkin selama ini kita pikir biasa kan orang berlutut berdoa, yaitu sikap yang baik. Kalau Bapak Ibu Saudara cek dalam perjanjian lama, itu hanya 2 kali bersujud dalam kaitan langsung dengan doa, itu hanya 2 kali, Esra dan Yesaya. Hanya 2 kali dicatat. Karena sikap berdoa itu berdiri Bapak Ibu Saudara. Makanya coba ada yang pernah ke Israel enggak? Ada yang pernah bisa angkat tangan? Oh berarti sama Bapak Saudara ya. Berarti saya agak pede ini menceritakan. Nanti wah salah Pak Rian, saya tuh pernah ke tembok ratapan. Nah kalau Bapak Saudara ke Israel, lihat enggak orang Yahudi itu doa dia mereka begini. Nah, itu bukan ajaran sesat Bapak Ibu Saudara. Itu pengertiannya karena korban bait Allah itu sudah enggak ada. Orang Yahudi itu berdoa memposisikan diri mereka sebagai korban. Gaya begini-gini itu ibarat kata api. Jadi mereka lagi mempersembahkan hidup mereka. Jadi jangan kita ke Israel ketawa-ketawa. Nah jadi kalau Bapak Saudara yang kenal tour travel bisa suruh kontrak saya jelaskan semua Bapak Saudara ya di sana. Bercanda Bapak Saudara. Nah jadi itu sikapnya, kebiasaan. Mereka berdoa, bahkan berdoa 3 kali sehari. Bahkan orang Kristen mula-mula, gereja di timur itu berdoa 7 waktu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada yang merasa lebih hebat di bawah 7 atau dari kita, oh ibadahnya seminggu sekali. Orang Kristen itu sudah biasa berdoa 7 waktu. Itu dasarnya kepada jalan Via Dolorosa. Yang mereka berdoa itu di jam-jam penderitaan Kristus. Itu 7 kali namanya doa akpeia. Kalau Bapak Saudara berdoa. Jadi ini kebiasaan. Satu hal yang biasa kita lakukan. Jadi kalau kita berdoa, kita ngomong sebagai orang Kristen. Tetapi kita tidak terbiasa untuk berdoa. Itu jadi tanda tanya besar. Doa itu harus jadi kebiasaan. Dan yang paling utama dari sikap berdoa yang Yesus tunjukkan. Doa itu bukan sesungguhnya apa yang engkau minta Bapak Ibu Saudara. Tetapi doa itu bagaimana adakah hatimu. Ketika datang di hadapan Allah. Engkau rindu Allah hadir di dalam setiap detik, menit, jam, hari, tahun perjalanan kehidupanmu. Itu yang utama. Kalau kita hanya berdoa, Tuhan selesaikan masalahku. Habis masalahmu selesai, Tuhan engkau lupakan. Itu seringkali terjadi. Ketika ada dalam pergumulan, Pak Pendeta doakan saya. Pak Pendeta baru mau mulai bisnis. Susah cari pelanggan. Ketika diberkati bisnisnya, kok enggak datang gereja? Waduh Pak, ordernya sampai hari Minggu Pak. Banyak Pak, ini repot sibuk gini-gini. Yang penting kan tetap kasih persembahan perpuluhan. Tuhan gak butuh itu. Tuhan butuh ada enggak hubunganmu secara pribadi dengan Tuhan di hari-hari kehidupanmu. Tuhan tidak terpesona dengan prestasimu, dengan kehebatanmu, dengan apa yang engkau miliki hari ini. Yang membuat Tuhan tertarik, ada enggak setiap hati ketika engkau berdoa, engkau berkata, Yesus hadirlah di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan berdoa kenapa memiliki arti yang dalam dan sangat penting bagi kita. Seperti seorang anak kecil ya, yang sudah punya anak, ya pasti mengalami ini. Anak-anak itu kalau kayak anak saya, ketika dia ada masalah, dia itu bukan hanya sekedar mau cari pertolongan. Benar enggak ya bapak-bapak ya? Ketika dia bilang, Pak, di sekolah tuh ada yang ganggu. Itu bukan disuruh kayak sekarang ya. Siapa yang ganggu kamu? Yang viral kemarin saya lihat di Surabaya Timur ya. Kamu enggak tahu siapa? Wah itu. Itu bukan itu tujuannya. Anak-anak kita ketika dia mengadu kepada kita, bukan sekedar meminta pertolongan,
Tetapi apa? Dia berbagi apa yang dia rasa, betul? Dia lagi berbagi. Nah, berdoa itu Bapak Ibu Saudara berbicara kalau kita sebagai orang Kristen, ketika Bapak Ibu Saudara ingin taat pada kehendak Bapa, dimulai dari kerinduan akan kehadiran Allah dalam hidup ini. Makanya kita gagal berkomitmen hidup dalam firman. Karena kita salah mulai startnya. Startnya bukan harus jangan membunuh, jangan mencuri, bukan itu dulu. Startnya apa? Ada enggak kita rindu Allah hadir dalam hidup kita. Merindukan kehadiran Allah dimulai dari sikap yang suka berdoa. Doa bukan sekedar meminta sesuatu kepada Allah, tetapi menikmati kehadiran Allah dalam permintaan yang paling kita rindukan. Doa menyelaraskan kembali hati manusia yang sudah tercemar oleh dosa dengan kehendak Allah yang kudus yang telah dinyatakan dalam firman-Nya. Dan doa bukan meminta, ini perhatikan Bapak Ibu Saudara. Doa bukan meminta Allah untuk tunduk pada kehendak kita melalui serangkaian permintaan kita. Melainkan kita menundukkan hati kita kepada kehendak Sang Ilahi. Itu berbicara doa. Dan Yesus memberikan teladan itu kepada kita. Secara kemanusiaannya tidak mudah untuk meminum cawan yang mematikan. Untuk naik kepada salib, menanggung setiap dosa manusia. Tetapi dia tunjukkan ketika berdoa, di sana Yesus menundukkan hatinya, menundukkan kehendaknya kepada kehendak Bapa di sorga. Dan ketika Yesus berdoa, bukan agar kehendaknya dimuliakan, melainkan agar kehendak Bapa dinyatakan. Supaya dunia bukan hanya melihat kuasa, tetapi di dalam Yesus mengenal Allah yang maha kuasa. Dan ini seringkali terjadi, kita lebih pesona kepada apa? Kuasa-kuasa. Kalau ada KKR kesembuhan, KKR mujizat, ya kan? Yang datang banyak. Hadirilah di Surabaya. KKR kesembuhan ilahi. Yang tuli melihat. Ya saking berkuasanya tuli saja dia bisa kasih melihat Bapak Saudara ya. Bukan hanya mendengar, bisa melihat. Karena saking berkuasa. Itu kayak mereka udah tahu ya, kayak panitia. Tuhan tolong sebentar ada 10 orang yang sakit disembuhkan ya. Itu kan kayak gitu tuh Bapak Saudara. Padahal mujizat itu loh menurut keleraan dan kehendak Allah. Tapi kok bisa kayak jadikan pameran. Bahkan dahulu itu ada festival kuasa Allah katanya. Wah. Tapi ya itu karena kita bukan orang-orang yang merindukan kehadiran Allah. Kita lebih pesona pada kuasa. Coba saya balik. Hadirilah ibadah pelajaran mengenal Allah dari kitab Kejadian. Banyak gak yang hadir Bapak Saudara? Sedikit. Karena kita sesungguhnya gak menginginkan mengenal Allah yang Maha Kuasa. Itulah sebabnya. Lewat pergumulan Taman Getsemani, Yesus ingin menegaskan bahwa kehendaknya jangan dimuliakan. Tetapi kehendak Bapa itu yang dinyatakan. Agar supaya apa? Kita tidak hanya melihat kuasa. Tetapi Allah yang Maha Kuasa itu boleh kita alami dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, yang terakhir. Bagaimana Yesus menghadapi cawan yang mematikan? Ketika Yesus berdoa, dia berserah Bapak Ibu Saudara. Matius 26, 39b, loncat 42 dan 44. Dikatakan begini, dan berkata, ya Bapakku, jika adalah mungkin, luputkanlah penderitaan cawan ini daripadaku. Jangan seperti yang aku kehendaki, tetapi seperti yang engkau kehendaki. Coba lihat ya, doa yang Yesus ucapkan ada 3 kali. Itu berubahnya luar biasa. Ayat 42. Dan lagi untuk kedua kalinya ketika pergi keluar ia berdoa bagi dirinya sendiri sambil berkata, ya Bapakku, jika tidak mungkin. Coba dia bilang, dikatakan, bagiku untuk meluputkan penderitaan ini. Yesus bilang, jika aku tidak meminumnya. Tetapi yang menarik bagian akhir 42 Yesus kunci. Terjadilah kehendakmu. Ayat 44. Tetapi selagi meninggalkan mereka dan pergi sekali lagi keluar. Karena murid-murid tertidur. Ya di ibadah sesi 2 saya cerita kenapa sih penting sekali murid-murid itu untuk ikut dengan Yesus di Taman Getsemani. Nah dia lihat tertidur, dia ketinggalkan Bapak Ibu Saudara. Dia berdoa untuk ketiga kalinya sambil mengucapkan perkataan yang sama sekali lagi. Nah kalau Bapak Ibu Saudara lihat 2 kali bahkan sampai ketiga kali
Yesus ngomong tentang bagaimana cawan itu mengerikan harus diluputkan. Yesus ngomong, jika tidak mungkin bagiku untuk meluputkan penderitaan ini, jika aku mungkin tidak meminumnya. Yesus itu memohon, karena apa? Dia berserah kepada kehendak Bapa untuk menunjukkan relasi yang tak terpisahkan antara Bapa dan anak, bahwa sang anak mengenal pribadi dan memahami kehendaknya. Makanya coba lihat kata jika itu kalimat bersyarat. Yesus lagi menegaskan bahwa ini loh relasi sang anak dengan Bapa. Sesungguhnya anak tidak mungkin melakukan apa yang tidak dikehendaki Bapa. Yesus mengemukakan sebuah permohonan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam permohonan pertama, Yesus beralih dari isi permohonan, perhatikan ya. Dari isi permohonan meminta agar diluputkan dari penderitaan kepada mengerti penderitaan salib adalah kehendak Bapa, tujuan Bapa bagi Yesus. Dan isi permohonan dari doa Yesus yang kedua dan yang ketiga, Yesus ngomong, terjadilah kehendakmu. Jadi dari permohonan, tujuan, permohonan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara kita ada dalam pergumulan, seakan-akan kok tidak ada jawaban Tuhan. Yang Bapak Ibu Saudara harus temukan, apa tujuan Tuhan? Lewat peristiwa, lewat masalah, lewat pergumulan, lewat tantangan, lewat sakit penyakit, hal-hal yang tidak mengenakan di dalam hidupmu, cari Bapak Ibu Saudara apa tujuan. Bukan kita berdoa, mengapa Tuhan dia tipu saya, itu teman komsel saya, bawa lari uang 200-an juta, itu anak saya yang saya besarkan dari kecil, nipu saya ternyata gak jujur menjalankan bisnis. Jangan tanya mengapa, apa tujuan Tuhan. Kita pun ketika mengalami sakit penyakit, apa tujuan Tuhan? Ketika engkau dihianati, difitnah, apa tujuan Tuhan Bapak Ibu Saudara? Nah ada satu kesaksian, ya seorang anak muda, dia itu gagal Bapak Ibu Saudara. Dia masukkan pekerjaan di beberapa perusahaan, padahal secara CV dia ini sangat-sangat layak untuk dapat posisi itu. Tetapi ketika dia masukkan ke dalam beberapa perusahaan, dia ditolak. Bahkan ada satu momen, dia ketika mau melamar, yang datang melamar ini teman sekuliahnya, secara IP di bawah dia, secara pengalaman kerja, temannya ini belum punya pengalaman. Tahu nggak ketika pengumuman formasi atau posisi yang dilamar, yang si anak yang A tadi saya bilang, dia tidak diterima, yang keterima temannya. Sempat kecewa Bapak Ibu Saudara, tetapi tahu nggak, mungkin 4-5 tahun sesudah itu, ternyata kisah yang mungkin bagi banyak orang gak penting-penting amat, mungkin juga bagi dia gak penting-penting amat. Tetapi ada dalam sebuah ibadah, anak ini bersaksi soal itu. Tahu gak Bapak Ibu Saudara, ketika pulang ada seorang anak muda yang menghampiri dia, terus bilang begini, saya hampir bunuh diri. Rencana habis ibadah itu dia mau pulang bunuh diri. Ternyata ketika dia dengar kesaksian, dia sama persis kondisinya dengan anak yang ditolak itu. Sehingga ternyata apa? Dari bagian kecil kehidupannya, itu ternyata menolong kehidupan orang yang sementara hancur dan membawa kembali kepada Tuhan. Nah kalau saya kasih ilustrasi, sebagian terakhir, seperti ini Bapak Ibu Saudara kalau kita mau berserah. Carang itu tidak pernah berusaha untuk menentukan buah. Yang menentukan buah siapa? Pokok. Sehebat-hebatnya carang dia gak bisa berbuah kalau pokok itu tidak berhasil membagi atau mengalirkan nutrisi ke carang-carangnya. Sama pun kehidupan kita, ketika engkau berserah kepada Tuhan, itu tidak sama dengan ada pengertian fatalisme ya. Fatalisme itu orang berpikir begini, semua sudah diatur. Orang yang gak merokok pun mati, betul? Kadang kan begitu. Jangan merokok, coba uangnya ditabung. Sedangkan yang merokok itu handphonenya iPhone 17 Bapak Ibu Saudara. Yang gak merokok Infinix mungkin. Kamu suruh menabung dia lebih kaya. Nah orang fatalisme kan begitu. Dia berpikir ya sudah semua diatur. Enggak Bapak Saudara. Berserah itu bukan orang yang berpikir masa bodoh. Tetapi berserah itu sebuah tindakan aktif dan sadar. Bapak Ibu Saudara dan saya kita menyerahkan itu berserah. Apa yang menjadi kehendak saya. Apa yang menjadi ambisi saya. Apa yang menjadi kekhawatiran saya berkaitan dengan masa yang akan datang. Kiranya Allah berdaulat atas itu semua. Berserah bukan karena putus asa.
tidak mampu, tetapi memilih percaya dan hidup dalam kehendak Allah yang berlimpah kasih karunia. Berserah adalah relasi atau reaksi dari kuasa Injil yang menghancurkan ilusi kontrol, Bapak Ibu Saudara. Apa ilusi kontrol diri? Kita merasa bisa, merasa mampu. Keluarga jadi juru selamat karena dari keluarga terpandang. Pekerjaannya jadi juru selamat karena dia berpikir itu dapat menolong dia dalam masa-masa sulit. Suaminya kadang juga jadi juru selamat karena orang berpengaruh. Kenal banyak orang penting sehingga berpikir bisa menolongnya. Istri juga banyak yang jadi juru selamat. Itu ilusi kontrol, Bapak Ibu Saudara. Sebab manusia berpikir dengan kemampuan diri dapat menyelamatkan diri sendiri di luar ketundukan kepada kehendak Allah. Semua terbatas akan menolong kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara perlu renungkan. Ketika Bapak Ibu Saudara mulai berserah di hadapan Tuhan. Berserah berarti berhenti. Kita mengandalkan moralitas. Tolong. Ya, kita berhenti mengandalkan moralitas pribadi. Apa? Kita rasa kadang cukup baik, betul? Kita merasa sudah melakukan banyak kebaikan di dunia ini. Walaupun betul kita orang yang sangat baik. Tetapi berhenti mengandalkan moralitas pribadi dan identitas diri. Apa yang melekat pada kita? Kita orang yang sukses, kita orang yang berprestasi, kita orang punya jabatan, punya kedudukan dan lain sebagainya. Sebagai dasar pembenaran. Melainkan beralih untuk hidup sepenuhnya dalam ketergantungan pada kebenaran Kristus. Amin. Sehingga yang menjadi kekuatan Injil, saya undang pemain musik. Di hadapan cawan yang mematikan, Yesus berdoa dan berserah agar kehendak Bapa dikerjakan. Supaya dunia melihat kasih Allah yang sempurna melalui pengorbanan Kristus yang sejati. Dominus omnium dedit apostolis suis potestatem evangelii soli Deo gloria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus.